Haleluya, puji Bapa Yahweh, Shalom. Amin, puji Bapa Yahweh. Langsung aja pada saat ini kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil seperti yang lalu dari kitab Lukas. Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Ya, kalau yang lalu Lukas 9 ayat 10 sampai 17, kalau sekarang Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Tentang Yesua mengutus ke-12 rasul. Lukas 9 ayat 1 sampai 6 kita akan baca sama-sama ya. Seperti yang boleh tertera di depan ya. Kita akan baca sama-sama 3, 2, 1. Dan setelah mengumpulkan ke-12 muridnya, dia memberikan kepada mereka kuasa dan otoritas atas semua roh jahat dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Elohim dan menyembuhkan kelemahan-kelemahan. Dan dia berkata kepada mereka, jangan membawa apapun untuk perjalanan. Jangan tongkat atau kantong bekal atau roti atau uang, ataupun masing-masing memiliki 2 helai pakaian. Dan ke dalam rumah manapun kamu masuk, tinggallah di sana, keluarlah dari sana pula. Dan beberapa banyak orang yang tidak menerima kamu, kebaskanlah debu dari kakimu ketika keluar dari kota itu sebagai kesaksian melawan mereka. Dan setelah keluar, mereka melintas ke desa-desa sambil menginjil dan menyembuhkan di mana-mana. Amin. Puji Bapa Yahweh, silakan duduk. Jadi minggu depan tanggal 25 tetap solider ya, Bapak Jimmy Menas ya. Ada satu kata yang dalam kesaksian tadi yang indah ya, yang boleh saya ulang lagi. Ntar tanggal 25 song leader siap, tapi tolong disiapkan lagunya ya. Itu sama seperti kita ya. Kita mau dipakai Bapak Yahweh, yang penting kita siap dulu. Kita siap dulu, ntar urusan isinya, kontennya, urusan Bapak Yahweh ya. Kita siap memberitakan firman Tuhan, yang penting kita mau dulu ya. Kita mau, kita siap, karena tidak seorang pun sanggup memberitakan firman Tuhan kalau Bapak Yahweh tidak menyingkapkannya sendiri ya. Karena firman Bapak Yahweh itu pribadi dari Bapak Yahweh itu sendiri ya. Jadi kita semua jangan seperti siapa yang digambarkan si Mose. Mose bilang, Tuhan, aku tidak bisa, tidak pandai berkata-kata ya. Tapi Tuhan bilang, siapa yang bikin lidahmu, lidah si Mose ya. Begitu juga dengan kita ya. Kita semua yang penting siap dulu. Siap dulu, entar masalah kita di depan itu urusan Bapak Yahweh ya. Kan ada firman juga apa? Yahweh yang berperang buat kita dan kita hanya diam aja ya. Jadi kita harus mengimani akan firman tersebut. Yang penting kita tetap mau memeditasikan firman Tuhan ya. Jangan siap asal siap tapi isinya kosong, nggak ada isinya. Seperti apa, ada peribahasa, tong kosong nyaring bunyinya ya. Tetapi di dalam kita mengatakan siap, kita tetap harus berlatih. Kita tetap harus siap membaca firman Tuhan ya. Entar masalah penjabarannya terserah Bapak Yahweh ya. Minggu depan tanggal 25 Desember, nggak terasa Bapak Ibu ya, sudah hampir
350 hari lebih kita lewati di tahun ini ya. Kan kalau dibilang 1 tahun kan kayaknya kan sedikit ya. Tapi saya bikin hiperbola, 350 hari sudah kita lewati. Hampir kita lewati, hampir kita selesaikan ya di tahun ini. Banyak ya, banyak cerita-cerita lah, banyak kalau dalam pujian kita suka dan duka silih berganti ya katanya ya. Kalau ada orang juga bilang hidup bagaikan roda, kata orang dunia ya. Hidup bagaikan roda, kadang di atas, kadang di bawah ya kata orang. Tapi itu bukan kata Bapak Yahweh ya. Kata orang kan orang di atas ya, kalau bisa lagi kaya, lagi berhasil, lagi di atas. Ini sekarang wah lagi di bawah nih. Lagi ya begitulah. Saatnya tinggal menikmati hidup, jadi tinggal di bawah ya. Padahal firman Tuhan ya setiap minggu ya minimal 2 minggu lah kita diberitakan firman Tuhan ya, dalam janji berkat, engkau akan tetap naik dan bukan turun ya. Kalau roda kan naik turun ya, tapi ini akan tetap naik ya, bukan turun lagi ya. Dan sebentar bila Bapak Yahweh berkenan juga kita akan mengakhiri nih tahun ini ya, tinggal 2 minggu lagi. Tinggal 2 minggu lagi ya, berarti pas ya, sekitar 350 hari nih, hari ke 350 di tahun 2022. Dan sebentar juga orang-orang yang beda iman sama kita ya, mereka juga merayakan hari Natal ya. Nggak apa-apa, ini kan di tahun akhir tahun 2022 biasanya orang yang menamakan diri orang penyembah Bapak Yahweh juga bilangnya aneh juga ya. Jangan Natalan, tapi tiap ulang tahun dirayain. Ngerti maksudnya? Natal artinya apa? Bapak Ibu tahu artinya dies natalis? Artinya apa? Hari jadi. Natal itu hari jadi, hari lahir ya. Tadi juga di tahun ini kan tanggal 7 tadi ya, ada yang Natalan tadi kan? Ya nggak? Ada. Ntar tinggal berkatnya kita nikmati ya. Ya, tanggal 7 kemarin ada yang Natalan. Cuman orang karena persepsinya negatif, Natal itu cuma tanggal 25 ya. Ya, Natalan itu namanya hari jadi. Ya, hari jadi bisa macam-macam, bisa hari jadi hari jadi lahiran, atau hari jadi mungkin misalkan gereja ini, Jumat ini waktu itu terbentuk kapan? Ya itulah Natalan ya, hari jadi, hari lahir. Cuman orang-orang Kristen yang kebanyakan di luar sana ya Natalnya tanggal 25 Desember. Natalnya itu ya merayakan hari lahirnya Sang Juru Selamat, tapi di waktu yang salah ya, di waktu yang salah. Misalkan ada saudara kita tanggal 25 Desember ulang tahun juga kita nggak apa-apa bilang itu Natalan. Tapi yang penting bukan kita merayakan hari jadi, hari lahir dari Juru Selamat kita ya, yaitu Tuhan Yeshua ya. Kalau lahir itu Natal, kalau dalam bahasa Inggris kalau mati itu fatality ya. Kalau Natal itu ya dalam bahasa Yunani kali ya, natalis ya, dies natalis. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kalau kematian ya tinggal diganti aja depannya F, fatality ya. Jadinya ya mirip-mirip ya, jadinya ya nggak apa-apa Natalan. Saya juga Natalan ntar tanggal 4 Mei ya, saya ulang tahun tanggal 4 Mei, tapi saya tidak merayakan hari lahir Juru Selamat saya tanggal 25 Desember ya. Karena ya 350 hari ya sudah kita lalui. Hampir apabila Bapak Yahweh berkenan, kita akan melewati tahun 2022
22 ini, nah sekitar 2 minggu lagi, ya banyak hal-hal yang boleh terjadi ya di dalam kehidupan kita. Nah ini yang harus, kalau orang bilang kita melakukan namanya refleksi. Ya, bukan kalau merenungkan itu kayaknya terlalu inilah. Kita kalau terlalu lama merenung jadi ngantuk, jadi tidur. Jadi kita mau merefleksi dulu. Apa yang telah Bapak Yahweh perbuat bagi kita bandingkan dengan apa yang telah kita berbuat bagi Bapak Yahweh. Ya, kita mau banding-bandingin kira-kira sudah sesuai apa ya? Apa yang kita kasih sama Bapak Yahweh itu kira-kira udah sebanding belum dengan apa yang telah Tuhan berikan bagi kita ya. Kita beribadah, kita mungkin berbuat baik sama orang, kita melakukan memuji menyembah Bapak Yahweh hanya beberapa jam, tetapi ketika kita berada di luar sana, disitulah iman kita diuji ya, disitulah iman kita diuji. Kira-kira benar nggak nih, sudah sesuai dengan apa yang Bapak Yahweh berikan bagi kita sudah sesuai belum? Kita mau kasih yang terbaik bagi Bapak Yahweh ya. Mumpung masih ada waktu 2 minggu lagi ya. Kita masih bisa introspeksi, kita masih bisa refleksi, kita masih bisa memikirkan kira-kira apa yang bisa aku lakukan yang terbaik bagi Bapak Yahweh ya. Oleh karena itu dia di penghujung lah, di penghujung akhir tahun 2022 ini ya, masih ada 2 kali hari Sabat ya. Ngomong-ngomong tentang Sabat Bapak Ibu, kan kalau misalkan ya ini ada hubungannya juga sih dengan sesembahan kita ya. Kalau orang-orang yang penyembah, bukan penyembah Yeshua atau bukan penyembah Bapak Yahweh, ya salah satunya ada yang pernah komentar juga, apa itu ibadah Sabat? Jangan melakukan yang tidak tertulis, katanya begitu ya. Wah, ini dari sini saya sudah bisa melihat ini berarti dia sesembahannya bukan Bapak Yahweh dalam Adonai Yeshua Hamasia ya. Karena dia tidak mengenal akan ibadah Sabat. Ya, kalau ibadah Sabat ya mungkin mungkin masih ya, mungkin dia mikir masih bingung apa itu ibadah Sabat ya. Sabat ya. Tapi kalau Sabat itu tertulis ya dalam kitab suci kita ya. Itu harus kita lakukan ya, harus kita lakukan karena walaupun mungkin kita tidak full bersabat bagi Bapak Yahweh ya. Sabat seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Sabat itu artinya apa? Holiday dan holiday ya. Kan Bapak Yahweh perintahnya kuduskan hari Sabat. Itu berarti holiday ya, dipisah. Holiday. Kuduskan hari Sabat. Pada saat hari Sabat itu kita semua harus mengkhususkan diri, mempersembahkan kepada Bapak Yahweh, itulah namanya holiday. Nanti itulah namanya hari libur. Ya. Jadi kita kan di sini khususnya di Indonesia ya, hari Sabat itu kita belum di Indonesia bukan menjadi suatu holiday, bukan menjadi suatu hari libur. Ya, tetapi dari situ kita mau belajar, Tuhan sesuai perintahmu kuduskan hari Sabat. Kita tahu kan arti kudus artinya apa? Dipisahkan. Berarti kita mau memisahkan kehidupan kita dengan kehidupan jasmani yang lain ya. Ya disitulah kita proses belajar. Saya juga masih dalam proses belajar ya. Kita semua, apalagi kan anak-anak sekolah kan, anak-anak sekolah belum beberapa hari Sabtu masih masuk ya. Jadi tidak bisa benar-benar khusus bersabat bagi Bapak Yahweh, tetapi kita mau belajar ya. Seperti tadi kan mau, yang penting kata kuncinya apa? Mau dulu. Ntar urusan isinya, urusan kontennya itu urusan Bapak Yahweh ya. Seperti yang tertulis yang sudah boleh kita baca tadi kan.
para murid diberikan apa? Kuasa dan otoritas oleh Yeshua, ya. Kuasa dan otoritas mirip-mirip. Ya, mungkin orang kalau ditanya, apa itu otoritas? Otoritas itu adalah kuasa. Apa itu kuasa? Itu adalah otoritas, ya. Tetapi di sini tadi kan dia memberikan kepada mereka kuasa dan otoritas. Berarti ada beda dong ya, kuasa dengan otoritas ya. Bapak Ibu pernah bikin surat kuasa? Ya, pernah bikin mungkin surat kuasa ya, misalkan ada keperluan nih, ada keperluan mau bayar STNK atau mungkin mau bayar STNK nggak bisa, akhirnya kita memberikan surat kuasa. Ya, surat kuasa berarti apa? Dipindahkan. Tapi orang yang memiliki kuasa belum tentu memiliki otoritas. Otoritas berarti bisa mengatur. Ya, Bapak Ibu kan tahu apa? Otonomi daerah. Berarti daerah memiliki hak untuk mengatur secara mandiri akan daerahnya. Tetapi walaupun secara mandiri dia memiliki otoritas untuk mengatur wilayahnya, tetap dia bertanggung jawab kepada pusat. Begitu juga dengan yang dikasih oleh Yeshua. Yeshua memberikan kepada ke-12 murid dan sekarang kepada kita semua, pertama kuasa, yang kedua otoritas. Ya, kuasa dan otoritasnya ini nggak kaleng-kaleng, nggak recehan, ya, nggak cuman sekedar bayar STNK, tapi apa? Kuasa dan otoritasnya untuk apa? Atas semua roh jahat, ya, atas semua roh jahat. Berarti rohnya Yeshua roh baik, roh benar, ya. Yeshua kasih kuasa untuk berkuasa atas roh jahat dan menyembuhkan penyakit-penyakit, ya, atas kuasa dan otoritas. Nah, sekarang saya punya ilustrasi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah melihat, sering tentunya, polisi atau tentara. Mereka walaupun tubuhnya, walaupun tubuhnya kecil, walaupun tubuhnya tidak besar, tetapi ketika mereka mengatur lalu lintas, ya, misalkan lampu merah mati listrik, atau terjadi kemacetan, orang yang kecil sekalipun, walaupun badannya kerempeng lah ya, kecil, tetapi apa? Ketika dia menggunakan baju polisi, berapa ribuan mobil bisa diatur sama dia. Ribuan kendaraan bisa diatur sama dia. Ribuan pengendara bisa diatur sama dia. Kendaraan motor yang kecil sampai mobil yang menengah sampai bus truk yang besar bisa diatur oleh satu orang polisi berbadan kecil. Kenapa? Karena dia pakai, orang nggak ngelihat otoritas dan kuasanya. Karena dia pakai apa? Pakai baju polisi. Ya. Dari bajunya, dari pakaiannya, dari seragamnya, semua yang besar-besar dari yang kecil sampai yang besar bisa diatur oleh satu orang polisi. Artinya apa? Artinya adalah kita mau menggunakan pakaian apa? Selengkap
selengkap pakaian Elohim. Ya, selengkap pakaian Elohim itu apa aja? Menggunakan ketopong keselamatan, lalu apa tadi? Baju sirah. Baju sirah, lalu apa lagi? Eh kita baca aja deh, Efesus. Efesus 6. Iya. Kita mulai dulu dari 13 sampai ke ya kita sampai 17. Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Ini nih, ini adalah pakaian yang digunakan yang saya gambarkan sebagai seorang polisi. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu gunakanlah selengkap senjata Elohim supaya kamu dapat dimampukan untuk melawan pada hari yang jahat, ya. Melawan hari yang jahat itu harus pakai apa? Senjata. Dan berdiri teguh, ya. Berdirinya harus teguh. Seorang pahlawan Elohim, seorang polisi harus berdiri teguh setelah mengerjakan segala sesuatu. Jadi, sekali lagi nih, berdirilah teguh dengan mengencangkan apa? Ikat pinggangmu dalam kebenaran, ya. Bapak Ibu pernah ngelihat di freeze dulu di sini. Bapak Ibu pernah ngelihat atlet angkat besi? Angkat besi biasanya ya misalkan ya berapa ratus kilo dia harus angkat, dia harus pakai apa? Sabuk. Pakai sabuk Bapak Ibu. Ya, sabuk buat menyangga itu. Buat menyangga supaya pada saat dia naik ada kekuatan. Ya. Ya ibaratnya apa ya? Ada penyangganya. Ada alat bantu dari luar, ya. Coba naik lagi. Yang ke-14. Mengencangkan ikat pinggang dalam apa? Kebenaran. Ketika kita mau mengangkat kebenaran, menyatakan kebenaran, ini harus kuat. Supaya apa? Kalau ini nggak kuat, wah, encok, nggak kuat, ya. Dan mengenakan apa? Baju zirah keadilan. Nah, ini baju nih, baju yang saya umpamakan seperti seorang polisi tadi, mengalasi kaki dengan, nah yang penting siap dengan kesiapan firman damai sejahtera, seraya menggunakan apa? Perisai iman di atas segalanya, yang dengannya kamu akan mampu memadamkan semua anak panah si jahat yang telah dinyalakan. Dan terimalah ketopong keselamatan serta pedang roh yang adalah firman Elohim melalui segala doa dan permohonan yang didoakan setiap saat dalam roh dan dalam hal yang sama. Berjaga-jagalah dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang kudus. Ini pakaiannya ini. Kira-kira pakaiannya kelihatan nggak Bapak Ibu? Ya, kelihatan nggak? Baju sirahnya kira-kira kelihatan nggak? Kebenaran tadi ikat pinggangnya kira-kira kelihatan nggak dengan mata jasmani? Nah, tapi orang-orang di luar sana, saya memiliki seperti apa? Memiliki suatu wibawa ketika saya menggunakan talit. Ya, kalau seperti ini dibandingkan dengan seperti ini beda jauh. Ya, ini yang Bapak Yahweh kehendaki yang seperti ini. Kalau kita memang benar-benar menggunakan baju zirah yang beneran, panas, pertama panas, kedua berat, ketiga capek. Ya, oleh karena itu supaya nggak capek apa? Semua dalam wujud roh. Ya, sekali lagi, semua dalam wujud roh. Dari dalam wujud roh ini keluarlah kuasa dan otoritas, ya. Memang berbicara mengenai kuasa dan otoritas ini sangat menarik Bapak Ibu, ya. Karena orang apa ya? Orang tuh pengennya apalagi maaf kata orang-orang yang pemalas
itu pengennya langsung menduduki posisi yang tinggi, langsung pinginnya langsung memiliki kuasa yang besar, ya. Tetapi di dalam semua itu ternyata untuk memiliki kuasa harus ada step-stepnya. Step-stepnya yang pertama tadi apa? Siap. Yang pertama harus siap. Yang kedua dia harus tahu nih apa yang mau dipakai, apa yang mau digunakan dia harus tahu. Jangan sampai salah pakai. Bapak Ibu tahu salah pakai? Entar ikat pinggang taruhnya di kaki. Sepatu taruhnya di kepala. Ya. Ya, karena apa? Karena tidak tahu fungsinya. Ya, tidak tahu menempatkan diri. Ya. Jadi ketika kita mau memiliki kuasa dan otoritas, kita harus menguasai diri dulu Bapak Ibu. Kita harus tahu apakah yang harus kita gunakan ini cocok dengan hidup, bukan dengan hidup kita. Tetap bukan kita ya, bukan firman Tuhan yang mencocokkan dengan diri kita, tetapi kita yang mencocokkan diri kita dengan firman Tuhan. Dalam artian begini, ini kan ada baju zirah. Baju zirah saya yakin ukurannya nggak ada L, XL apa segala. Tetapi orang yang berbadan besar pun harus menggunakan baju zirah yang ukurannya all size. Ya. All size maksudnya apa? Segala ukuran bisa masuk. Nah, itulah firman Tuhan. Kita yang mencocokkan diri dengan firman Tuhan, ya, bukan firman Tuhan yang mencocokkan sama kita. Ya kan biasanya kan orang kan mencari pembenaran kan, akhirnya dia cari-cari ayat firman Tuhan supaya nih ayat firman Tuhan bener nih, cocok nih gue tembak nih orang. Aduh, ya bukan seperti itu. Tetapi kita harus mencocokkan diri dengan firman Tuhan supaya seperangkat alat ini yang dipercayakan oleh Bapak Yahweh bisa masuk dalam diri kita, ya. Kuasa dan otoritas pertama kali yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia apa? Yang pertama apa? Dalam kehidupan manusia pada saat pada saat Adam baru ada di Taman Eden. Ya, yaitu apa? Kuasanya apa? Supaya apa? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Coba kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Supaya apa? Ini kuasa yang pertama yang diberikan oleh Bapa Yahweh. Elohim memberkati mereka dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah, berlipat gandalah, penuhilah bumi, taklukkanlah bumi berarti kan, dan berkuasalah. Nah, ini berkuasalah atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini kuasa pertama yang telah Bapa Yahweh berikan kepada manusia, itu menguasai bumi. Namun setelah itu Yeshua memberikan kuasa atas apa? Atas semua roh jahat. Ya. Bukan kita takut atas roh jahat, tetapi kita yang harus menguasai roh jahat tersebut, ya. Seperti yang kemarin kan, ya, ibadah Sabat kemarin, ketika ditanya apa, di tempat ini ada ininya enggak, ada yang suka gangguin enggak, ya. Padahal itu orang percaya, ya, orang percaya, pelayan Bapak Yahweh. Tapi pertanyaan, saya nggak tahu itu pertanyaannya beneran atau pertanyaan bercanda atau pertanyaan yang hanya pengen mengetes aja, ya. Karena kan orang kan biasanya kan kalau pengen ngetes itu orang biasanya kan bertanya itu hanya pengen mengetes, ya. Tapi sayangnya salah tempat, ya, salah tempat ininya, ya, ngetesnya, ya. Bertanyanya kok di tempat ibadah seperti ini, takut nggak ada kuasa si jahat, ya. Padahal di sini Bapak Yahweh, Tuhan Yesus sudah kasih perintah memiliki kuasa atas semua roh
jahat, ya. Setiap orang yang berkuasa itu ada persyaratannya Bapak Ibu. Persyaratannya adalah Bapak Ibu misalkan pengen bikin surat kuasa nih, pengen bikin surat kuasa misalkan sama saudara, sama istri, sama bapak, sama orang tua, sama semua, yang pasti surat kuasa itu orang yang dipercayakan itu harus apa? Harus dikenal. Ya. Orang yang dipercayakan, diberikan kuasa itu harus kita kenal, ya. Bagaimana caranya kita mengenali Bapak Yahweh, ya? Kemarin sudah sempat disinggung, Bapak Yahweh adalah kasih, ya, dalam dalam Yohanes, ya. Dalam 2 Yohanes kalau nggak salah itu, ya. Jadi dibalik-balik aja. Bagaimana cara mengenal? Kenalah kasih. Bagaimana cara mengenal kasih? Lakukanlah firman-firmannya. Bagaimana melakukan firmannya? Kenalah kasih. Bolak-balik di situ aja, ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kuasa dan otoritas yang berasal daripada Bapak Yahweh? Pertama, kita harus dikenal dulu. Dikenal oleh Bapak Yahweh. Dan yang kedua apa? Orangnya bisa dipercaya. Ya. Ketika Bapak Ibu memberikan kuasa kepada seseorang, orang itu harus bisa kita percaya, ya. Begitu juga dengan Tuhan Yeshua pada saat ini. Dia mau memberikan kuasa, dia mau memberikan otoritas kepada kita semua, tapi kitanya bisa dipercaya apa enggak? Jangan-jangan begitu dipercayakan sesuatu, langsung nih gara-gara saya nih. Ya, seperti siapa? Seperti Saul. Saul akhirnya apa? Karena dia sudah diberikan kepercayaan sama Bapak Yahweh, ternyata dia menyembah, memanggil arwah, memanggil sesembahan yang lain, ya. Bahkan kita pernah belajar bahwa dia tidak pernah ibadah, ya. Kenapa? Tidak bisa dipercaya, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, ya Bapak Ibu, kita harus bisa dipercaya oleh Tuhan Yeshua, ya. Supaya apa? Supaya kita yang dipercayakan oleh Bapak Yahweh, kita kan rindu nih untuk menjadi apa? Imam dan raja, ya. Sekali lagi, sebagai imam dan sebagai raja. Itu posisinya tinggi banget loh Bapak Ibu, ya. Posisi sebagai imam, sebagai raja, itu posisi yang tinggi banget. Orang yang mau diposisikan sebagai posisi yang tinggi, pertama apa? Dia harus kuasai dulu. Dia harus kuasai dulu apa yang mau dia kerjakan. Ya. Dia harus kuasai dulu apa yang harus dia kerjakan supaya dia layak untuk bisa menjadi memimpin posisi yang tinggi tersebut, kan. Wahyu 5 ayat berapa nih? Ayat 10, ya. Dan menjadikan kami raja-raja dan imam. Coba kita baca deh. Wahyu 5 ayat 10. Dan menjadikan kami, dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami. Nih, kami akan memerintah di atas bumi. Ya, gimana caranya bisa memerintah kalau tidak tahu aturannya? Ya, sebagai seorang pemerintah, dia harus tahu aturan-aturan yang berlaku. Ya, Yeshua kan berkata, bukan aku yang menghakimi, tetapi yang menghakimi apa? Firman-Nya itu, ya. Seperti ini juga menjadikan kita imam dan raja, bukan kita yang menghakimi, tetapi firman Bapak Yahweh itulah yang menghakimi. Ya, ngerti kan maksudnya kan? Bukan kita tetapi firman, ya. Seperti misalkan peraturan lah. Peraturan membuang sampah sembarangan. Ya. Yang menghukum bukannya pemerintah daerahnya yang menghukum,
yang memberikan hukuman atau juga eh, yang berkuasa saat itu bukan pemerintah daerahnya, tetapi apa? Aturannya. Aturannya itu sudah dibuat, Torahnya itu sudah ada. Ya, jadi yang menjadi apa namanya? Yang memerintah nanti bukannya kita lagi, tetapi Torah Bapa Yahweh. Nah, tapi ya itu orang kan seperti yang tadi yang di awal tadi kan orang kalau misalkan merayakan Natal tanggal 25 Desember tuh kan kayaknya wah Kristen banget kan. Ya, Kristen banget tapi bukan Torah banget. Ya, ngerti kan? Kristen banget kata mereka, tetapi itu bukan Torah banget. Kenapa bukan Torah banget? Karena nggak tertulis tanggal 25 Desembernya itu. Ya, gimana mau menjadi imam dan raja kalau Torahnya aja nggak tahu? Gimana mau dikasih kuasa? Gimana mau dikasih otoritas? Tetapi aturannya aja tidak tahu. Ya, yang Bapa Yahweh kehendaki adalah supaya kita dikuasai oleh firman. Ya, kita dikuasai oleh Roh Bapa Yahweh. Ya, kita dikuasai, kita diatur oleh firman. Kalau dalam pemerintahan, pemerintah ini diatur oleh perda-perda. Pemerintah ini diatur oleh undang-undang dasar. Pemerintah ini diatur oleh undang-undang yang berlaku. Begitu juga dengan kita. Kita semua diatur oleh Torah yang awalnya hanya 10, lalu dijabarkan menjadi 613, lalu setelah itu ujung-ujungnya kembali 2, yaitu apa? Kasihilah Yahweh Elohimu, lalu yang kedua kasihilah sesamamu. Ya, dari kasih itu yang dalam kitab 2 Yohanes kemarin kan, dari situ ternyata kasih itu adalah melakukan firman, melakukan perintah. Melakukan perintahnya itu apa? Melakukan kasih, ya. Jadi mengasihi Yeshua, mengasihi Bapa Yahweh, atau juga setelah itu kita mengasihi sesama. Itu adalah Torahnya Bapa Yahweh, ya. Dan juga pada hari ini kita juga mau belajar Bapak Ibu, ya. Tentang kuasa dan otoritas ini, khususnya saya juga tadi baru diingatkan oleh Ibu Gembala ya, kalau nanti bila Tuhan berkenan nanti kita kan ada briefing, ya, ada briefing para pelayan di tempat ini, khususnya song leader, ya. Song leader kan sudah didoakan, ya. Jadi doakan siang puasa, puji-pujian, penyembahan itu bisa dia pimpin dengan sebaik-baiknya, ya. Memiliki kuasa dan otoritas. Sebagai seorang pemimpin, kita semua, ya, saya sebagai pemimpin keluarga, Bapak-bapak sebagai pemimpin keluarga masing-masing, kita semua sebagai pemimpin daripada diri kita sendiri, kita harus sadar, kita sebagai pemimpin harus ada yang dipimpin, ya. Seorang pemimpin harus ada yang dipimpin. Selama dia memimpin, harus memperhatikan apa yang dipimpin, ya. Jadi seorang pemimpin pujian harus juga memperhatikan apa yang ada mengikuti dia. Dengan kata lain, kuasa dan otoritas sudah diberikan kepada kita semua, kepada pemimpin pujian khususnya pada saat ini. Jadi perhatikanlah apa yang dipimpin. Yang dipimpin itu apa? Jemaat. Yang dipimpin singers. Yang dipimpin musik, ya. Jadi kita juga sebagai yang memiliki kuasa dan otoritas, ya, kita harus tahu bahwa yang dipimpin ini juga harus sama-sama maju, ya. Semua harus sama-sama maju, ya.
Kalau misalkan cuman kita sendiri yang maju, ya, kan Bapak Gembala sering bilang apa? Lebih baik dipercayakan 100 jiwa semuanya selamat daripada beribu-ribu jiwa tetapi yang selamat hanya ya mungkin hanya 100 juga, ya. Oleh karena itu kita sebagai orang yang memiliki kuasa dan otoritas, kita harus juga menghasilkan buah, ya. Sekali lagi, kita yang memiliki dipercayakan kuasa dan otoritas, kita harus menghasilkan buah. Buahnya apa? Buah-buah pertobatan. Dan saya yakin dan percaya dari kitab Lukas tadi, ya, para murid telah mengusir. Mereka berkuasa atas roh-roh jahat. Di situ pasti ada suatu sukacita, kemenangan besar. Ya, ketika mereka menyembuhkan orang-orang dari penyakit, saya yakin di situ ada pemulihan, ada juga pertobatan. Nah, di sini yang penting Bapak Ibu ya, ada pertobatan ya. Jadi ketika para pemimpin pujian sedang memimpin, khususnya pada saat penyembahan, ya, pada saat penyembahan kan kita pengen ada, jadi nggak hanya ini Bapak Ibu, nggak hanya apa, habis ini ya. Jadi seperti apa, balapan kuda, balapan pokoknya satu pujian ini harus selesai semua, tidak. Tetapi kan kita ada lagu pujian, ku ingin menikmati. Jadi izinkan Bapak Yahweh yang turun, ya. Sekali lagi, izinkan Bapak Yahweh yang turun memimpin kita, ya, supaya apa? Kita bisa menikmati Bapak Ibu ya. Ya. Kita kan ini kita beribadah di tempat ini, kita ingin supaya ibadah kita ini tidak sia-sia kan? Supaya apa? Dari kita masuk sampai nanti pulang ada perubahan, ya. Kuasa dan otoritas sudah diberikan kepada kita untuk berkuasa atas roh jahat, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Oleh karena itu khususnya pada saat penyembahan, biarkan roh Bapa Yahweh yang memimpin, yang berkuasa, ya. Kenapa? Bukannya saya mau menggurui, tetapi yaitu apa namanya, cara satu dengan cara dua mungkin bisa berbeda, tetapi tujuannya sama. Bapak Ibu pernah belajar kan, kalau misalkan matematika dulu kan ada berhitung, ini ada cara satu, ada cara dua, ada cara cepat, ada cara panjang. Tetapi apa? Jawabannya sama, ya. Begitu juga dengan setiap pemimpin pujian diberikan anugerah oleh Bapa Yahweh, karunia oleh Bapa Yahweh, mungkin caranya beda-beda, tapi tujuannya sama, ya. Oleh karena itu ya, kalau saya bilang apa ya, kita kalau seorang pemimpin pujian tuh nggak usah tiru-tiru, waduh, nih kayaknya gayanya Denny boleh nih, ikutin lah ya. Jangan, nggak usah ya. Kalau 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 cuma niru-niru aja itu kayaknya nggak ada inilah, nggak ada apa ya, nggak ada improvisasi ya. Apalagi kan saya kan di sini kan cuman ya mungkin sebulan cuman 3-4 kali ibadah ya. Jadi kita semua khususnya pemimpin pujian ya gunakan stylenya sendiri ya. Gunakan stylenya sendiri khususnya pada saat penyembahan. Ini kalau stylenya saya nih. Kalau stylenya saya tuh habis penyembahan ada pujian sedikit. Nah, itu jangan diikutin semua, jangan dituruin semua ya. Supaya apa? Ada cara yang beda ya. Kalau saya kan habis setelah selesai penyembahan itu biasanya saya diam dulu. Diam dulu. Itu diam apa? Saya nanya sama Bapak Yahweh, Tuhan apa lagi?
ya. Nah, di situ kesempatannya roh Bapa Yahweh yang beracara. Ya, jangan dilibas semua pakai satu lagu dari nomor 1 sampai nomor 10 dinyanyiin semua, nggak usah, ya. Ya, biar ada apa? Biar ada kuasa Bapa Yahweh yang memimpin. Ya, sekali lagi kita memang menggunakan ini ya, menggunakan lagu nomor 1 sampai nomor 10 seperti ini. Ya, semua sudah kita pikirkan dan saya yakin mungkin 90% menggunakan otak kita untuk kita mempersiapkan lagu-lagu ini ya. Nah, pada saat pujian, pada saat penyembahan khususnya, nah itu biar roh Bapa Yahweh yang berimprovisasi, ya bukan berimprovisasi, maksudnya biar kehendak Bapa Yahweh yang turun, yang jadi. Supaya apa? Ketika penyembahan mungkin ada mungkin pernyataan Bapa Yahweh, ya biarkan roh Bapa Yahweh yang beracara, mungkin memakai bapak siapa, memakai ibu siapa, didengerin dulu, ya. Didengerin dulu, nah setelah itu sambil tanya Tuhan, Tuhan nih apalagi yang mau disampaikan? Mau langsung tutup atau mau langsung lanjut pujian? Ya. Nah, di situ ada komunikasi. Nah, ketika saya berkomunikasi seperti itu, tiba-tiba ada bapak ini atau ibu ini yang mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Nah, disitulah saatnya, ya. Jadi sebagai seorang pemimpin, kita nggak berjalan sendiri, Bapak Ibu, ya. Ada yang dipimpin nih. Kan kita sudah diberikan kuasa dan otoritas sama Bapak Yahweh nih. Nah, kita sudah diberikan kuasa, jangan kita ngeloyor sendiri, ya. Kita harus berkuasa atas semua roh jahat, ya. Mungkin di sini ada yang sakit, menyembuhkan penyakit-penyakit. Kita sudah diberikan kuasa dan otoritas, gunakanlah itu, ya. Gunakan itu supaya apa? Biar kehendak Bapa Yahweh yang jadi. Ya kan Tuhan Yesus juga mengajarkan begitu kan? Pada saat akhir-akhir hidupnya, bila Tuhan berkenan, biarlah cawan ini berlalu. Namun biarlah kehendak Bapa Yahweh yang jadi, ya. Dari situ kan kita belajar. Salah satu hal yang harus tercipta ketika kita melakukan hubungan adalah komunikasi. Ya. Karena khususnya di zaman sekarang seperti ini kan orang ini komunikasinya kurang, Bapak Ibu, ya. Apalagi sekarang komunikasinya hanya menggunakan bahasa tertulis. Ya, menggunakan chat, menggunakan WhatsApp, menggunakan email, ya. Tetapi komunikasi seperti ini kurang. Ya, komunikasi di sini adalah soft skill. Kita harus berkomunikasi dengan Bapak Yahweh, ya. Kuasa dan otoritas sudah dikasih loh sama kita. Nah, kita tidak hanya sekedar siap, tetapi kita mau nggak next, ya bahasanya next level. Next level kita mau nggak nih dipakai oleh Bapak Yahweh, ya. Biarkan roh Bapak Yahweh yang turun memimpin, apalagi Tuhan yang mau disampaikan, ya. Sebagai seorang pemimpin yang baik, dia harus mendengar. Ya, sekali lagi, pemimpin yang baik dia harus bisa mendengar. Kita kan menjadi imam, kita menjadi raja. Sebagai pemimpin raja yang baik, dia harus bisa mendengar kepada otoritas tertinggi, yaitu Bapak Yahweh, ya. Ketika kita mau menjadi imam, raja, ketika kita dipercayakan memimpin pujian, ya, jangan kita seenak gua aja sendiri, ya, tapi biar Tuhan apalagi, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau misalkan saya memimpin pujian tuh lagu yang saya siapkan paling cuma 6, tapi jadinya berapa? Bisa jadi 10, 11, 12. Kenapa? Biar kehendak Bapak Yahweh yang jadi. Sekali lagi, setiap orang memiliki style, memiliki gaya kepemimpinannya sendiri-sendiri, ya. Oleh karena itu
Ya nggak usah ditiru lah. Jangan pengen kayak Denny, jangan pengen kayak siapa lagi. Ya pemimpin-pemimpin pujian yang jago-jago gitulah. Tapi kita pengen seperti siapa? Adonai Yeshua HaMashiach yang adalah memiliki otoritas tertinggi dalam kehidupan kita ya. Ini memiliki kuasa dan otoritas atas roh-roh jahat loh, Bapak Ibu ya. Ketika kita menyembah dalam roh, kita berperang melawan roh-roh jahat ya. Sadarlah bahwa lawanmu si setan. Nah, kita baca aja baca Bapak Ibu ya. Kita baca dalam Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 7. Oleh karena itu tundukkanlah dirimu. Nah, tundukkanlah dirimu kepada Elohim. Ya. Kita tunduk kepada siapa? Kepada Elohim, bukan kepada si. Oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim, namun lawanlah si Yakobus 4 ayat 7. Lawanlah si setan, maka dia akan melarikan diri dari padamu. Ya, kita hanya menundukkan diri kepada Elohim. Tetapi kepada si setan hancurkan. Ya. Kepada si setan kita harus menang. Itulah kuasa dan otoritas yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada kita ya. Ketika kita sedang menjalani kehidupan kita seperti ini ya. Ya, setan hanya ngaum ya. Seperti yang sudah digambarkan kan si nahas gimana? Dia hanya nawarin, udah nggak apa-apa makan aja itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, dia hanya gitu-gitu Bapak Ibu. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, lawan. Ya. Namun kan orang kan biasanya kan begini Bapak Ibu, apalagi orang-orang katanya kan orang-orang ketimuran, inilah apa namanya teposliro, aduh janganlah, enggan lah, oh sama setan kok enggan buat dilawan ya. Tetapi kalau pengen berkat, pengen, tapi setannya nggak mau dilawan ya. Jangan hanya melihat setannya aja ya, tetapi ya Tuhan katakan kuasai dirimu ya. Kuasai diri dulu. Nah ini masalahnya kan diri kita yang terberat nih. Setan bisa kita lawan, setan bisa kita hancurkan, setan bisa kita usir. Tapi setelah itu aduh capek. Enak deh buat istirahat, gak usah ibadah deh. Ya, setannya takut, tapi sama egonya sendiri kalah. Ya, tapi di sini Bapak Yahweh mengingatkan kepada kita, kuasa dan otoritas sudah dikasih sama kita. Asal apa? Asal kita bisa dipercaya oleh Bapak Yahweh ya. Oleh karena itu setiap apa yang sudah dipercayakan ya, Bapak Ibu kalau misalkan sudah mempercayakan sesuatu kepada seseorang, misalkan orangnya itu tidak berbuat seperti apa yang kita kehendaki, gimana Bapak Ibu? Kecewa kan? Kecewa ya. Begitu juga dengan Bapak Yahweh kan, pernah kan? Kita juga pernah baca, menyesal dia telah menciptakan manusia, akhirnya semua dibunuh pada saat zamannya Nuh ya. Karena apa? Karena manusia tidak berbakti kepada Bapak Yahweh. Kuasa dan otoritas sudah dikasih, tapi ternyata hidupnya nggak benar ya. Dalam tanda kutip hidupnya bisa dikatakan brengsek ya. Lupa sama Tuhannya, lupa sama Elohimnya, lupa sama yang telah menciptakannya ya. Oleh karena itu pada saat pagi hari ini Bapak Yahweh mengingatkan kita semua, kuasa dan otoritas sudah Bapak Yahweh mau kasih sama kita asalkan kita bisa dipercaya. Dan kuasa dan otoritasnya ini bukan sembarangan kuasa dan otoritas, tapi apa? Melawan setan, menyembuhkan sakit penyakit,
Tetapi yang paling penting, kuasai diri kita supaya kita bisa apa? Beribadah kepada Bapa Yahweh. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Saya kirikan firman Tuhan pada pagi siang hari ini.